Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, adik-adik kelas 9D yang Abang banggakan. Sebelumnya Abang perkenalkan diri. Nama Abang Ahmad Yusuf Saputra. Abang berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tandus Matematika. Di sini selama 2 bulan kurang lebihnya Abang menjadi mahasiswa PPL di MTS Putra As'ad. Jadi selama 2 bulan ini Abang mengajar di MTS Putra As'ad ini untuk kelas 9D yang berbasis daring ya. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu yang dengan materi bilangan bulat berpangkat positif. Jadi mohon adik-adik sekalian disimak dan diperhatikan videonya. Semoga apa yang Abang sampaikan nanti dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh adik-adik sekalian. Dan apabila ada hal yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan. Nanti ada sesi pertanyaannya ya. Baiklah, langsung saja kita masuki videonya. Baiklah, langsung saja kita masuki materi bilangan berpangkat bulat. Yang pertama ada bilangan berpangkat bulat positif. Jika A anggota bilangan real dan N anggota bilangan bulat positif, bilangan A pangkat N merupakan perkalian berulang bilangan A sebanyak N kali. Secara matematis, bilangan berpangkat bulat positif didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa A pangkat N ini merupakan perkalian berulang ya, sebanyak N kali. Misalkan A dipangkatkan dengan 2, jadi A ini dikalikan dengan A sebanyak 2 kali. Nah, itu namanya perkalian berulang ya. Dengan keterangan A ini merupakan bilangan pokok atau bilangan basis, sedangkan N ini bilangan pangkat atau eksponen, dan A pangkat N yaitu bilangan berpangkat. Bisa kita lihat di contohnya. Tentukan nilai bilangan berpangkat berikut dengan cara menuliskan dalam bentuk perkalian faktor-faktornya. Nah, yang A ini kan ada 3 dipangkatkan dengan 5. Berarti 3 ini dikalikan dengan 3 sebanyak 5 kali. Perkalian berulang kan? Jadi 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan 3 sebanyak 5 kali. Pangkatnya tadi ya, bisa dilihat tadi sebagai N-nya. Kemudian yang B-nya ada min 4 dipangkatkan dengan 3. Artinya min 4 dikalikan dengan min 4 sebanyak 3 kali. Itu namanya perkalian berulang. Nah, kalau sudah tahu arti dari soalnya, tentunya adik-adik bisa mengerjakan dengan mudah kan. Baru 3 dipangkatkan 5, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 kali. Barulah dapat hasilnya yaitu 243. Yang B-nya min 4 dipangkatkan dengan 3. Artinya min 4 dikalikan min 4 dikalikan min 4 sebanyak 3 kali. Barulah dapat hasilnya yaitu min 64. Selanjutnya, bilangan berpangkat bulat positif mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. A. Sifat perkalian bilangan bulat berpangkat positif. Jika A anggota bilangan bulat dan M, N anggota bilangan asli,
berlaku sifat sebagai berikut. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A dikalikan A dikalikan A sebanyak M faktor. Kemudian dikalikan dengan A dikali A dikalikan A sebanyak N faktor. Sama dengan A dikalikan A dikalikan A dikalikan A sebanyak M tambah N faktor. Nah, jadi dapat kita simpulkan apabila ada perkalian berpangkat yang huruf basisnya sama, yang huruf basis tadi yang A-nya ya, huruf basisnya yang A. Jadi kalau ada perkalian perpangkatan yang basisnya sama, seperti contoh ini, jadi tinggal menambahkan pangkatnya. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi langsung saja pangkatnya ditambah ya. Seperti contoh, tuliskan bentuk perkalian berikut ke dalam pangkat tunggal. Yang pertama ini ada 2 pangkat 6 dikalikan 2 pangkat 3. Jawab langsung. Dalam artian berarti di sini pangkatnya ditambah ya, berarti 2 pangkat 6 ditambah dengan 3 sama dengan 2 pangkat 9. Nah, barulah dapat hasilnya. Kemudian yang kedua ada min 6 pangkat 4 dikali 6 pangkat 2, sama dengan pangkatnya ditambah, berarti 6 pangkat 4 tambah 2 sama dengan 6 pangkat 6. Barulah dapat hasilnya. Selanjutnya yang B, sifat pembagian bilangan bulat berpangkat positif. Jika A anggota bilangan bulat dengan A anggota 0 dan M N anggota bilangan asli dengan M lebih besar dari N, berlaku sifat sebagai berikut. A pangkat M sama dengan A pangkat N sama dengan A kali A dikali A dikali A sebanyak M faktor. Barulah dibagi A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak M dikurang N faktor. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa beda dengan perkalian tadi. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, sedangkan kalau pembagian ini pangkatnya dikurang, dengan syarat M ini lebih besar dari N, gitu ya. Jadi A pangkat M sama dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, atau juga dapat ditulis A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Dapat dilihat di contohnya. Tentukan nilai dari pembagian bilangan berpangkat berikut. 1. 5 pangkat 9 sama dengan 5 pangkat 6. Jadi diingat ya, kalau pembagian ini pangkatnya dikurang, langsung dijawab, berarti 5 pangkat 9 dikurang 6, sama dengan 5 pangkat 3, hasilnya 125. Kemudian yang kedua, min 8 pangkat 4 dibagi min 8 pangkat 2. Jadi pangkatnya dikurang ya. Dapat hasilnya yaitu min 8 4 dikurang 2 sama dengan min 8 pangkat 2 sama dengan 64. Jadi mudah ya. Jadi dapat kita simpulkan sifat dari perkalian dengan pembagian ini tentu beda. Jadi yang perkalian ini apabila
angka basisnya itu sama, jadi pangkatnya ditambah. Tetapi kalau pembagian ini, jika angka basisnya sama, pangkatnya dikurang. Jadi bedanya di situ aja. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Saya kira hanya itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan yang berikutnya, sifat-sifat yang C, yang D, yang E ya. Untuk pertemuan berikutnya tolong dibaca lembar LKS-nya supaya untuk kedepannya lebih mudah memahami sebelum dijelaskannya. Saya kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.